Setiap orang harus punya yang namanya buku kekecewaan. Yang nyuruh bukan gue, tapi Profesor Arthur Brooks dari Harvard yang beliau pakar di bidang psikologi sosial yang udah nulis 20-an buku tentang kebahagiaan. Beliau ngomong di salah satu podcast, punya buku yang berisi tentang kekecewaan kita, fungsinya adalah untuk nggak menyia-nyiakan setiap momen penderitaan dalam hidup. Maksudnya tuh apa? Profesor Arthur bilang, di kelas kebahagiaan yang beliau bina, setiap murid harus punya catatan yang di sini dia tumpahin tiap kali dia menghadapi kekecewaan yang parah dalam hidup. Ditinggal orang yang disayang, dia celaka, dia bangkrut. Contoh, gue nulis kekecewaan gue di bulan Oktober yang bagi gue paling menyedihkan di tahun ini. Lalu kata Profesor Arthur, setelah kekecewaan itu mereka tulis, sisakan beberapa baris di bawah untuk menuliskan darinya dua hal. Yang pertama, ditulis 1 bulan setelah momen mengecewakan tadi, yang berisi apa yang lu pelajari dari peristiwa mengecewakan itu. Dan sisa baris-baris di bawahnya, lu isi apa aja kabar baik yang terlahir malah dari peristiwa itu yang lu gak pernah pengen juga itu kejadian lagi. Tulisan yang berisi kabar-kabar baik tadi diisinya tuh 3 bulanan sejak peristiwa yang mengecewakan kejadian. Kata Profesor Arthur, kebiasaan ini akan menanamkan di hati kita. Setiap ada tulisan baru lagi nih tentang kekecewaan yang pengen kita catat, otak kita, hati kita udah berpikir dari peristiwa yang parah ini akan ada hadiah-hadiah kayak gimana lagi ya? Bakal ada kejutan apa lagi ya gue gak sangka ya? Bakal ada perubahan hidup yang seperti apa ya? Karena melihat ke belakang apa yang pernah lu tulis, lu udah berhasil melewati semua itu, dan lu bahkan gak nyangka kalau peristiwa-peristiwa tadi bisa melahirkan hal-hal yang paling indah yang pernah terjadi di hidup lu. Gue udah nulis terakhir kali di bulan Oktober, kecewaan gue tuh gue gak jadi pulang ke Indonesia, seluruh kebutuhan di Mesir buat keluarga jadi naik drastis harganya, dan akhirnya pulang kampung itu jadi nggak ideal, dan banyak banget yang udah rencanain bareng keluarga dan bahkan bareng followers gue yang semua harus dengan full kecewa gue batalin. Tapi akhirnya pas gue lihat ke bawah apa yang gue pelajari dan apa kabar baiknya, ternyata kabar baiknya gue jadi bisa nemenin teman-teman terdekat dari gue untuk wisuda, nganterin mereka pulang ke bandara. Ternyata gue bisa nganter anak gue untuk sekolah, karena sebelumnya gue gak kepikiran buat nyekolahin anak gue di akhir tahun, dan sekarang gue ngeliat anak gue dari sekolahan jadi bisa ngaji, bisa ngomong bahasa Arab dikit-dikit. Gue dipertemukan sama orang-orang yang gue gak sangka baik-baik banget hatinya di saat gue lagi kecewa-kecewanya. Dan ternyata semua ganti dari kekecewaan gue itu munculnya gak nyampe 3 bulan. Kebiasaan ini bagus banget buat ditanamkan sebelum kalian bahkan menikah. Karena di pernikahan itu, kejadian mengecewakan itu bener-bener bisa tiap pekan, bahkan hari. Sampai-sampai ketika lu lihat ulang apa yang pernah kejadian bersama lu dan istri lu, oh ternyata aku melewati ini semua bersama pasanganku ya. Di akhir pekan ini gue ngajak tim psikologi gue untuk ngadain webinar untuk ngecek kesiapan mental kalian untuk menikah. Kita bakal ngasih kuesioner yang disitu kan bisa lihat secara mental apa aja yang harus kalian lengkapi lagi atau harus kalian cek ulang setelah kalian udah ngerasa kayak gue pantas deh udah menikah. Cara daftarnya klik link di bio gue, lalu chat admin gue lewat opsi yang paling bawah di link gue, lalu kirim chat ke admin gue. Semoga cemara.